Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurela Sari dengan NIM 2024520003. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Pengolahan Citra Digital dengan judul Deteksi Objek dengan Image Subtraction. Pertama kita akan buka aplikasi Matplotlib-nya. Di sini kita klik apps, lalu kita klik desain app. Di sini kita pilih blank app. Di sini kita membutuhkan 3 akses agar lebih mudah kita perbesar terlebih dahulu. Ini yang akses pertama, akses kedua, akses ketiga. Lalu kita membutuhkan 3 bottom. Bottom pertama, bottom kedua, dan bottom ketiga. Di sini kita rename untuk aksesnya. Kita akan rename menjadi background. Dan untuk UI-nya kita sesuaikan dengan title yang tadi. Jadi UI background. Di sini yang akses kedua kita rename lagi, kita akan rename menjadi foreground. Lalu di UI akses kita rename menjadi UI foreground. Di akses ketiga kita rename menjadi hasil. Lalu di UI-nya kita ganti menjadi UI hasil. Di button kita juga lakukan hal yang sama, yaitu merename. Kita rename, kita tambahkan button background. Yang button kedua kita lakukan hal yang sama, kita rename jadi button for background. Yang ketiga kita melakukan hal yang sama lagi, kita ganti menjadi button deteksi. Setelah selesai merename, kita lanjut ke code view. Di sini kita pilih property, kita pilih private property. Di sini kita hapus property dan description. Kita ganti menjadi background dan foreground. Setelah selesai, kita lanjut kembali pada design view. Pada button background, kita klik kanan, callback, lalu add button. Di sini saya akan mengetikkan kodenya.
Ini saya akan menjelaskan satu persatu kodenya. Di sini ada file path, di mana membuka file explore agar pengguna dapat memilih file gambar dengan format JPG, JPEG, PNG, atau BMP. Yang kedua ada if is equal, di mana dia mengecek apakah pengguna menekan tombol cancel saat memilih file. Jika iya, program akan berhenti dan tidak melanjutkan proses. Yang ketiga ada app.background, di mana membaca gambar yang dipilih kemudian menyimpannya ke variabel background yang telah dibuat pada bagian private properties. Yang terakhir ada IMSO, di mana menampilkan gambar background pada komponen akses background di aplikasi. Dan saya akan melanjutkan untuk mengetik kode selanjutnya. Untuk melanjutkan kode selanjutnya, di sini kembali pada design view, kita klik button foreground-nya, klik kanan, callbacks, add button. Di sini saya akan mengetikkan kode untuk button foreground-nya. Di sini saya akan menjelaskan untuk kode dari button foreground, di mana yang pertama ada file path, sama seperti tadi, yaitu membuka file explore untuk memilih gambar foreground. Yang kedua ada if is equal, jika pengguna tidak memilih gambar atau menekan cancel, maka program akan berhenti. Yang ketiga ada app.foreground, di mana membaca gambar yang dipilih kemudian menyimpannya ke variabel foreground. Yang keempat ada IMSO, di mana menampilkan gambar foreground pada akses foreground. Setelah selesai, kita lanjut pada design view kembali. Di sini button deteksi, klik kanan, callbacks, add button lagi. Saya akan melanjutkan membuat kode untuk button deteksi.
Di sini saya akan menjelaskan kode yang sudah dibuat pada bottom deteksi. Pertama ada background, di mana ini mengubah gambar background dari RGB menjadi grayscale agar proses pengolahan citra lebih mudah dan cepat. Yang kedua ada foreground, di mana mengubah gambar foreground menjadi grayscale. Yang ketiga ada selisih, di mana menghitung selisih absolut antara gambar foreground dan background. Bagian yang berbeda akan dianggap sebagai objek yang terdeteksi. Selanjutnya ada BW, mengubah hasil selisih menjadi citra biner atau hitam putih sehingga objek dapat dipisahkan dari latar belakang. Selanjutnya ada BW Array Open, di mana menghapus objek-objek kecil atau noise yang memiliki luas kurang dari 100 piksel agar hasil deteksi lebih bersih. Selanjutnya ada C, di mana membuat structuring elemen berbentuk lingkaran atau disk dengan radius 5 piksel yang akan digunakan pada proses morfologi. Selanjutnya ada BW, melakukan operasi closing untuk menutup celah kecil dan menyambungkan bagian objek yang terpisah. BW Unfill, di mana mengisi bagian dalam objek yang masih berlubang sehingga bentuk objek menjadi utuh. Di sini ada Start, di mana menghasilkan setiap objek yang terdeteksi pada citra biner untuk memperoleh informasi berupa bounding box, yaitu kotak pembatas objek, dan area, yaitu luas objek dalam satuan piksel. Selanjutnya ada hasil, di mana ini menggunakan gambar foreground sebagai gambar yang akan ditampilkan pada hasil deteksi. Ada IMSO, menampilkan gambar hasil pada akses UI hasil. Ada hold app.ui hasil, ini mengaktifkan mode hold agar kotak deteksi dapat digambar di atas gambar tanpa menghapus gambar tersebut. Ada for i, mana di sini melakukan perulangan untuk memeriksa seluruh objek yang berhasil dideteksi. Ada if, hanya objek yang memiliki luas lebih dari 500 piksel yang akan ditampilkan sehingga objek kecil atau sisa noise diabaikan. Ada objek, mengambil posisi dan ukuran bounding box dari objek yang memenuhi syarat. Ada rectangle di sini, menggambar kotak pembatas atau bounding box berwarna hijau dengan ketebalan garis 2 piksel pada objek yang terdeteksi. Terakhir ada hold app.ui hasil off, di mana menonaktifkan mode hold sehingga proses menggambar selesai. Beberapa kode yang belum sempurna. Setelah saya perbaiki semua kode-kodenya, di sini saya akan mencoba untuk run. Saya akan save terlebih dahulu. Di sini sudah ada. Kita akan mencoba untuk memasukkan gambar background terlebih dahulu, lalu gambar objeknya, foreground. Dan kita akan melihat hasilnya dengan mengklik button deteksi. Dan ternyata sudah berhasil. Dari program ini bekerja dengan membandingkan gambar background dan foreground. Kedua gambar terlebih dahulu diubah menjadi grayscale, kemudian dihitung perbedaannya menggunakan IMPDS-diff. Hasilnya diubah menjadi citra biner dan membersihkan menggunakan operasi morfologi agar noise hilang. Setelah itu, regional probes digunakan untuk mencari objek beserta luas dan posisi kotaknya.
Jika luas objek lebih dari 500 piksel, maka program menggambar bounding box berwarna hijau pada objek tersebut dan menampilkan di UI hasil. Ini telah berhasil menampilkan UI hasilnya dan sudah terdeteksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.